Assalamualaikum sahabat bijakku, bicara bijak menjadi ceritaku yang lucu. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang pertarungan antara kiai dan para habaib dalam membedakan keturunannya di Indonesia membuat Semar sosok penunggu tanah Jawa mengamuk. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam. DN semoga menjadi amal jariah. Di suatu desa yang terletak di tanah Jawa, terdapat sebuah komunitas yang damai, di mana penduduknya hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Di tengah desa tersebut, terdapat seorang kiai bijaksana, Kiai Abdul Rahman, yang dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama dan tradisi masyarakat. Ia adalah sosok yang penuh kasih sayang, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan bimbingan. Dengan suara lembutnya, ia mengajarkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan kerendahan hati. Namun, kedamaian yang telah terjalin selama bertahun-tahun mulai goyah ketika munculnya perdebatan sengit antara kiai dan para habaib, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Para habaib, yang memiliki posisi tinggi dalam masyarakat, mulai meragukan otoritas Kiai Abdul Rahman. Mereka merasa bahwa sebagai keturunan Nabi, mereka memiliki hak istimewa untuk menjadi pemimpin spiritual dan suara dalam komunitas. Mereka mengklaim bahwa hanya keturunan mereka yang layak untuk mengajarkan agama dan memimpin masyarakat. Perdebatan ini tidak hanya mengguncang keyakinan pribadi kiai, tetapi juga membagi masyarakat menjadi dua kubu. Di satu sisi, terdapat pendukung setia kiai yang percaya bahwa kebijaksanaan dan keikhlasan dalam mengajarkan agama adalah yang terpenting. Sementara di sisi lain, para habaib yang merasa terdesak berusaha mempertahankan posisi mereka dengan segala cara. Ketegangan ini semakin meningkat, dan suasana desa yang sebelumnya damai kini berubah menjadi ladang pertempuran ideologis yang panas. Setiap kali Kiai Abdul Rahman mengajukan pendapatnya, suara-suara keras dari para habaib seakan menggebrak angkasa. Dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan, mereka beradu argumen dengan penuh emosi, saling memotong dan menuduh satu sama lain. Kiai, dengan ketenangan yang luar biasa, mencoba menjelaskan bahwa kebijaksanaan dan pengabdian kepada Tuhan tidak terletak pada garis keturunan, tetapi pada usaha dan niat tulus dalam menyebarkan ajaran agama. Namun, kata-katanya seringkali tenggelam oleh teriakan dan penolakan dari para habaib. Masyarakat pun terpecah, dan ketegangan terasa di udara. Setiap pertemuan menjadi semakin sulit, dan rasa saling curiga mulai menyelimuti desa. Orang-orang saling memandang dengan tatapan waspada, seolah-olah mereka sedang menunggu ledakan dari pertikaian yang sudah berkepanjangan ini. Dalam suasana yang semakin mencekam, Semar, sosok mitologis yang dikenal sebagai penunggu tanah Jawa dan simbol kebijaksanaan, merasa sangat terganggu. Semar adalah sosok yang dikenal luas di kalangan masyarakat, bukan hanya sebagai pelawak, tetapi juga sebagai pemberi nasihat yang arif. Dalam setiap kisah yang diceritakan, ia selalu menekankan pentingnya kearifan dan keadilan. Ketika melihat kerusuhan yang terjadi, Semar memutuskan untuk turun tangan. Ia muncul di tengah malam, dalam bentuk bayangan yang megah, dan mendengarkan semua keluhan dari kedua belah pihak. Ia memahami bahwa pertikaian ini tidak hanya merugikan kedua belah pihak, tetapi juga mengancam kedamaian dan kesejahteraan masyarakat yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Semar menyadari bahwa jika dibiarkan, pertikaian ini akan membawa dampak yang lebih besar, menghancurkan hubungan antar warga, dan merusak nilai-nilai yang telah diajarkan selama ini. Dengan tekad yang kuat, Semar berusaha menemukan cara untuk menyatukan kembali masyarakat yang terbelah. Ia tahu bahwa kata-kata bijak dan tindakan yang penuh pemahaman dapat menyentuh hati orang-orang yang berkonflik. Di tengah malam yang sunyi, Semar mempersiapkan diri untuk menyampaikan pesan penting kepada penduduk desa. Ia ingin memastikan bahwa semua orang mendengar dan memahami bahwa persatuan dan cinta kasih adalah kunci untuk mengatasi perbedaan. Semar berharap bahwa dengan mengingatkan mereka akan nilai-nilai ini, ia dapat membawa kembali kedamaian dan keharmonisan yang selama ini mereka nikmati. Ketika fajar menyingsing, Semar bersiap untuk mengumpulkan semua penduduk desa di alun-alun, tempat di mana semua perdebatan dan pertikaian ini dimulai. Ia tahu saatnya telah tiba untuk mengakhiri perpecahan dan mengembalikan ketenangan di tanah Jawa. Ketika fajar menyingsing di atas desa yang tampak hening, suara-suara burung mulai berkicau,
seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Semar, dalam wujudnya yang agung, berdiri di tengah alun-alun yang luas, dikelilingi oleh pepohonan yang kokoh, dan tanah yang telah menyaksikan banyak sejarah. Ia bisa merasakan getaran ketegangan di udara, seolah-olah seluruh alam bergetar dengan harapan akan kedamaian. Dengan penuh keyakinan, ia mempersiapkan dirinya untuk berbicara kepada penduduk desa. Semar tahu bahwa saat ini adalah momen penting untuk mengubah arah konflik yang mengancam persatuan masyarakat. Dengan hati yang penuh kasih, ia mengatur kata-katanya agar bisa menyentuh jiwa setiap orang yang hadir. Ketika penduduk desa mulai berkumpul, suasana menjadi semakin tegang. Warga saling berbisik, mengekspresikan kekhawatiran dan rasa ingin tahu mereka. Kiai Abdul Rahman berdiri di satu sisi, wajahnya mencerminkan ketegasan dan kebijaksanaan, sementara para habaib berkumpul di sisi lain dengan ekspresi marah dan skeptis. Semar melihat mereka semua dengan tatapan penuh pengertian. Bagaimana bisa mereka yang seharusnya saling menghormati, malah terlibat dalam perdebatan yang tak ada habisnya, pikirnya. Dalam hati, Semar berdoa agar kata-katanya bisa menyentuh hati mereka dan memberikan pencerahan yang mereka butuhkan. Ia ingin menyampaikan pesan bahwa perbedaan tidak seharusnya menjadi pemisah, tetapi justru menjadi kekuatan yang memperkaya komunitas. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, Semar memulai pidatonya. Wahai warga desa, lihatlah ke sekelilingmu. Kita hidup di tanah yang subur ini, di bawah langit yang sama. Apakah kalian tidak melihat betapa bodohnya perdebatan ini? Suaranya menggema di seluruh alun-alun, menarik perhatian semua orang di sana. Semar melanjutkan, keturunan bukanlah ukuran sejatinya seseorang. Apa yang penting adalah hati dan niat kita dalam berbuat baik. Mari kita ingat bahwa kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar, yang seharusnya saling mendukung dan mengasihi. Kata-kata ini mengalir dari hati Semar, penuh emosi dan keinginan tulus untuk menyatukan kembali masyarakat yang terbelah. Ia dapat melihat bagaimana beberapa orang mulai tergerak, merasakan kehangatan pesan yang disampaikannya. Namun, tidak semua orang terpengaruh dengan segera. Para habaib, yang terbiasa dengan posisi dominan mereka, masih mempertahankan sikap defensif. Salah satu dari mereka, dengan suara keras, berteriak, "Kami adalah keturunan Nabi. Kami memiliki hak untuk memimpin." Suara ini menembus ketenangan pagi dan menciptakan kembali ketegangan yang sempat mereda. Semar tidak gentar. Ia mengerti bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam, dan kadang-kadang perlu ada ketegangan untuk memunculkan kebenaran. Dengan tenang, ia menjawab, tidak ada yang salah dengan menghormati keturunan. Namun, ingatlah bahwa kedudukan bukanlah suatu anugerah yang harus diperebutkan, melainkan tanggung jawab untuk melayani dan membimbing orang lain. Semar berusaha menekankan pentingnya rasa tanggung jawab, mendorong semua orang untuk melihat lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Melihat wajah-wajah yang penuh keraguan, Semar melanjutkan dengan lebih lembut, setiap dari kita memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, terlepas dari asal-usul kita. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita, bagaimana kita menunjukkan kasih sayang kepada sesama, adalah yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Ucapannya menggugah hati, dan beberapa penduduk desa mulai mengangguk, terpengaruh oleh kebijaksanaan yang diungkapkannya. Semar dapat merasakan harapan yang baru lahir, seakan-akan benih-benih persatuan mulai ditanam dalam jiwa mereka. Mari kita bersatu dalam cinta kasih dan mengajarkan kebaikan kepada satu sama lain. Tambahnya, sambil memperhatikan bagaimana beberapa pendukung kiai dan habaib mulai saling berpandangan, mengingatkan mereka akan tujuan yang sama yang pernah mereka perjuangkan. Semar, dengan semangat yang membara, mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun kembali desa mereka. Kita harus ingat bahwa kekuatan kita terletak pada kebersamaan. Mari kita tinggalkan perbedaan dan fokus pada apa yang bisa kita capai bersama. Hanya dengan bersatu, kita dapat mengatasi tantangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Kata-kata ini menjadi panggilan untuk tindakan, menginspirasi penduduk desa untuk membayangkan masa depan yang penuh harapan. Semar merasakan bahwa momen ini adalah titik balik yang dapat mengubah segalanya. Dengan penuh harapan, ia menantikan reaksi dari masyarakat, berharap bahwa benih persatuan yang ia tanam dapat tumbuh subur di tanah yang telah lama ditanami oleh kebijaksanaan dan cinta kasih.
Saat Semar menyelesaikan pidatonya, suasana di alun-alun terasa penuh dengan harapan yang baru lahir. Dia melihat wajah-wajah penduduk desa, ada yang tampak tertegun, ada pula yang mulai meneteskan air mata. Mereka semua terdiam, seolah kata-kata Semar telah merobek tirai kebodohan yang menutupi pikiran mereka. Dalam keheningan tersebut, terdengar suara angin berhembus lembut, seolah alam pun menyetujui pesan yang disampaikan oleh Semar. Apakah kita akan membiarkan perpecahan ini terus berlanjut? Dipikir Semar, berharap agar hatinya yang tulus bisa menembus dinding kemarahan dan kebencian di antara mereka. Ia tahu bahwa saat ini adalah momen penting, di mana setiap individu harus merenungkan pilihan yang mereka buat. Di sisi lain, Kyai Abdul Rahman merasakan getaran dalam jiwanya. Ia melihat bagaimana penduduk desa mulai bertransformasi, dan hatinya dipenuhi dengan harapan. Mungkin inilah saatnya untuk melepaskan ego dan saling memaafkan, pikirnya. Dengan langkah pelan, Kyai mendekati Semar, dan ketika matanya bertemu, ada sebuah pengertian yang dalam antara mereka. Kyai, dengan suaranya yang lembut, mulai berbicara, kita semua di sini adalah satu. Keturunan tidak seharusnya menjadi penghalang, tetapi jembatan menuju persatuan dan saling pengertian. Suara itu memancarkan kehangatan yang menyentuh hati setiap yang hadir, memberikan dorongan bagi mereka untuk berpikir lebih dalam mengenai arti dari persatuan. Para habaib, yang sebelumnya bersikeras dengan pendapat mereka, sekarang mulai merasakan keraguan menghampiri mereka. Mereka bertukar pandangan, dan dalam tatapan itu terdapat kerinduan akan kedamaian yang telah hilang. Salah satu dari mereka, yang paling vokal, perlahan-lahan mulai melangkah maju. Aku merasa bahwa selama ini kami terjebak dalam nama dan status. Kami lupa bahwa cinta dan pengabdian kepada masyarakat adalah yang terpenting, ucapnya dengan suara bergetar. Semar, kami mendengar kata-katamu. Mari kita bersama-sama bekerja untuk desa ini, bukan hanya untuk keturunan kita, tetapi untuk semua. Ucapan ini disambut oleh tepuk tangan dan sorakan dari masyarakat, yang merasakan harapan baru membara dalam hati mereka. Semar, dengan senyum penuh makna, merasakan bahwa benih persatuan yang ia tanam mulai tumbuh. Inilah saatnya kita bersatu, katanya, mari kita tinggalkan semua bentuk permusuhan dan membuka hati kita untuk saling memahami. Dengan semangat yang menggugah, ia mendorong semua orang untuk saling berpelukan, menghapuskan semua rasa curiga dan kebencian yang telah terbentuk. Dalam momen yang mengharukan ini, para habaib dan Kyai Abdul Rahman saling berangkulan, menandakan bahwa mereka telah memutuskan untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat. Kita adalah satu dalam cinta dan tujuan, seru Semar, dan seruan itu mengalir seperti gelombang yang menyapu semua perpecahan. Ketika matahari mulai terbenam, sinar lembutnya menyinari desa dengan kehangatan yang menenangkan. Penduduk desa, yang sebelumnya terpecah, kini berkumpul dalam satu barisan, bersatu dalam semangat baru. Mereka mulai merencanakan kegiatan bersama, mengadakan pengajian dan diskusi untuk merangkul semua pendapat dan pandangan. Semar, melihat kebangkitan semangat ini, merasa terharu. Kami telah menemukan kembali jalan kami, bisiknya dalam hati. Ia menyadari bahwa proses ini tidak hanya tentang menyatukan kembali dua kelompok, tetapi juga tentang membangkitkan kesadaran bahwa kebersamaan adalah kekuatan terkuat yang dimiliki masyarakat. Dengan keyakinan baru, mereka siap menghadapi tantangan yang ada di depan, bersama sebagai satu komunitas yang saling mencintai dan mendukung. Ketika malam tiba, suasana desa berubah menjadi penuh kehangatan dan keceriaan. Lonceng masjid berdentang, menandakan waktu untuk berkumpul. Setiap sudut desa dipenuhi oleh cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip, menciptakan suasana yang magis. Penduduk desa berkumpul di alun-alun, menanti dengan penuh harapan untuk mendengarkan lebih banyak dari Kyai Abdul Rahman dan para habaib. Semar, sebagai simbol kebijaksanaan, berdiri di tengah-tengah mereka, merasakan getaran semangat yang mengalir di antara mereka. Inilah saatnya kita merayakan persatuan ini, pikirnya, penuh rasa syukur, bahwa kata-katanya telah membawa perubahan yang nyata. Ia melihat wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini dipenuhi dengan senyum dan harapan. Kyai Abdul Rahman, dengan penuh rasa syukur, mulai berbicara kepada masyarakat. Saudaraku,
kita telah melewati masa yang sulit. Namun, hari ini kita telah berjanji untuk bersatu. Mari kita tidak hanya berbicara tentang cinta dan persatuan, tetapi juga melakukannya dalam tindakan. Suaranya bergetar penuh emosi, dan setiap kata yang diucapkannya seakan menyentuh jiwa setiap pendengar. Kita harus bekerja sama dalam membangun desa ini, dalam mengajarkan generasi muda untuk menghargai perbedaan dan merayakan kesamaan kita. Penduduk desa mendengarkan dengan seksama, merasakan kekuatan dalam kata-kata Kiai. Mereka semua memahami bahwa tindakan nyata adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah. Para habaib juga tidak mau ketinggalan. Salah satu dari mereka, dengan suara yang penuh semangat, mengambil alih. Kami berjanji untuk menghormati semua pemimpin, terlepas dari keturunan atau posisi mereka. Mari kita bersama-sama mengarahkannya kepada tujuan yang lebih tinggi, menyebarkan cinta dan kebaikan. Suaranya menggema, dan para pendukung habaib pun bersorak. Momen ini adalah titik balik, di mana semua perbedaan disatukan dalam tujuan yang sama. Semar berdiri di samping mereka, merasakan kehangatan persatuan yang mulai tumbuh. Inilah yang kutunggu-tunggu, pikirnya, mengetahui bahwa setiap jiwa di sini siap untuk menghapus rasa curiga yang telah mengakar. Dengan semangat yang membara, masyarakat mulai merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan memperkuat persatuan mereka. Diskusi-diskusi diadakan, di mana setiap suara dihargai. Mereka merencanakan pengajian mingguan, acara budaya, dan kegiatan sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu. Kita akan mengadakan pertemuan di mana setiap orang dapat berbagi cerita dan pengalaman, kata seorang pemuda. Dengan cara ini, kita dapat saling memahami dan belajar dari satu sama lain. Suasana berubah menjadi penuh antusiasme, dan wajah-wajah yang dulunya tegang kini bersinar dengan semangat kebersamaan yang baru. Semar, mendengarkan semua rencana ini, merasa bangga. Kekuatan dalam kebersamaan adalah yang akan membawa kita maju, pikirnya, menyadari bahwa perubahan ini tidak hanya akan memperkuat desa, tetapi juga menggugah daerah lain untuk mengikuti jejak mereka. Malam itu, ketika bintang-bintang mulai bermunculan di langit, penduduk desa berkumpul di alun-alun untuk merayakan persatuan yang baru ditemukan. Mereka menyalakan api unggun, dan suasana malam menjadi hangat dan meriah. Musik dan tawa menggema, mengalahkan semua ketegangan yang pernah ada. Semar duduk di antara mereka, menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Ini adalah hadiah terbesar, pikirnya, merasakan bahwa kedamaian yang telah dipulihkan adalah hasil dari kerja keras dan komitmen mereka untuk saling menghargai. Dalam momen ini, Semar tahu bahwa cinta dan persatuan adalah fondasi yang akan membawa desa ini menuju masa depan yang lebih baik. Mereka telah menemukan kekuatan mereka, katanya dalam hati, bersyukur atas semua perubahan yang telah terjadi. Saat api unggun menyala dengan cerah, suasana menjadi semakin hangat dan akrab. Penduduk desa berkumpul, bercerita, tertawa, dan berbagi makanan. Rasa syukur memenuhi udara, menandakan bahwa mereka telah melewati masa-masa sulit dan kini siap untuk melangkah maju bersama. Semar, yang kini menjadi bagian dari kebangkitan ini, merasakan getaran harapan yang mengalir di antara mereka. Inilah yang aku impikan, pikirnya, melihat bagaimana setiap orang mulai merasakan kebersamaan yang tulus. Momen ini bukan hanya tentang merayakan persatuan, tetapi juga tentang mengingat kembali nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Di tengah kegembiraan itu, seorang wanita tua, Nenek Siti, berdiri dan meminta perhatian semua orang. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan, ia mulai berbicara. Anak-anakku, aku telah melihat banyak hal dalam hidupku. Aku menyaksikan bagaimana perpecahan bisa menghancurkan komunitas. Namun, hari ini, aku merasakan semangat cinta yang mengalir di antara kita. Setiap kata yang diucapkannya membawa kembali ingatan akan masa-masa sulit yang pernah mereka alami. Kita harus selalu mengingat bahwa kita adalah satu kesatuan. Mari kita jaga semangat ini, agar tidak pernah sirna. Air mata haru mengalir di wajahnya, dan semua yang hadir merasakan kedalaman emosinya. Suara yang lembut itu menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan ini, tidak hanya untuk diri mereka sendiri,
tetapi juga untuk generasi mendatang. Di sisi lain, Kyai Abdul Rahman merasa terharu mendengar kata-kata Nenek Siti. Ia tahu bahwa setiap orang di sini memiliki cerita dan pengalaman yang berharga. Inilah saatnya untuk mendengarkan satu sama lain, pikirnya. Dengan penuh rasa hormat, ia berdiri dan mengajak semua orang untuk saling berbagi. Mari kita buat malam ini menjadi malam di mana setiap suara didengar. Kita semua memiliki pelajaran untuk diajarkan dan kisah yang bisa menginspirasi, ujarnya, dan sorakan setuju menggema di antara mereka. Kyai tahu bahwa dengan berbagi cerita, mereka bisa semakin mendekatkan diri dan menguatkan fondasi persatuan yang telah dibangun. Satu persatu, penduduk desa mulai berdiri, menceritakan kisah mereka. Ada yang berbagi tentang pengalaman pribadi, ada yang menceritakan kesedihan yang pernah mereka alami, dan ada pula yang berbagi tentang harapan mereka untuk masa depan. Setiap cerita membawa nuansa emosional yang mendalam. Seorang pemuda bernama Joko, dengan suara bergetar, menceritakan bagaimana dia pernah merasa terasing karena perbedaan. Aku merasa seperti tidak memiliki tempat di sini. Hingga hari ini, katanya, menatap wajah-wajah yang mendengarkan. Kini, aku melihat betapa berharganya kita semua, dan aku ingin menjadi bagian dari perjalanan ini. Ucapannya menyentuh hati setiap pendengar, dan air mata mulai mengalir di wajah mereka yang memahami betapa berharganya rasa memiliki. Saat malam semakin larut, Semar merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia melihat bagaimana setiap individu, terlepas dari perbedaan mereka, kini bersatu dalam tujuan yang sama. Inilah kekuatan cinta, pikirnya, yang mampu mengubah hati dan menghilangkan semua rasa curiga. Dalam keheningan malam, dia berdoa agar semangat ini tetap menyala, agar tidak hanya di malam ini, tetapi juga di setiap langkah mereka ke depan. Semar tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, tetapi imbas dari persatuan yang telah terjalin akan mengubah desa ini selamanya. Dengan hati yang penuh harapan, ia bersiap untuk menyaksikan bagaimana cinta dan persatuan akan membangun masa depan yang lebih cerah bagi semua yang hadir di sini. Namun, dalam suasana yang penuh harapan dan kebersamaan, bayangan ketegangan masih mengintai. Di tengah kegembiraan, beberapa penduduk desa mulai meragukan komitmen satu sama lain. Di sudut alun-alun, sekelompok pemuda yang sebelumnya mendukung para habaib terlihat saling berbisik. Mereka berbagi pandangan skeptis tentang perubahan yang terjadi, mengungkapkan rasa ketidakpercayaan mereka terhadap niat baik yang baru saja muncul. Apakah semua ini hanya basa-basi? Apakah mereka benar-benar akan melupakan keturunan dan status mereka? Salah satu dari mereka berbisik penuh keraguan. Ungkapan ini mengguncang suasana yang telah dibangun, dan semakin banyak yang mulai meragukan keseriusan niat untuk bersatu. Keresahan itu mulai menyebar seperti api yang menjalar, dan beberapa penduduk yang sebelumnya optimis kini merasa terancam. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Dipikir seorang wanita muda, Rina, yang menyaksikan pemuda-pemuda itu. Ia merasa hatinya berat, terjebak antara keinginan untuk percaya pada kebaikan orang lain dan ketakutan akan pengkhianatan. Rina tahu bahwa jika keraguan ini dibiarkan berkembang, persatuan yang baru saja mereka bangun bisa saja runtuh. Aku tidak ingin kembali ke masa-masa sulit itu, pikirnya, menyaksikan bagaimana suasana mulai berubah. Rina merasa harus berbuat sesuatu untuk mempertahankan semangat yang telah dibangun. Ketika perasaan cemas mulai menguasai, Kyai Abdul Rahman berdiri lagi di hadapan masyarakat. Ia merasakan ketegangan yang mulai muncul dan tahu bahwa ini adalah momen penting untuk menegaskan kembali komitmen bersama. Saudaraku, jika kita ingin menjalin persatuan yang tulus, kita harus berani menghadapi ketakutan dan keraguan kita, ujarnya dengan tegas. Suaranya menggema di antara kerumunan, tetapi ada sebagian yang masih ragu. Kita harus saling percaya, dan itu tidak akan terjadi jika kita terus mempertahankan perasaan curiga satu sama lain. Dalam hatinya, Kyai merasa putus asa. Ia tahu bahwa keraguan ini bisa menghancurkan semua usaha yang telah mereka lakukan. Di tengah pembicaraan tersebut, salah satu pemuda yang skeptis, Arif, berdiri dan mengangkat suaranya. Tapi bagaimana kita bisa yakin? Kami merasa terpinggirkan. Keturunan kami selalu dianggap lebih rendah. Rasa amarahnya mencuat,
dan beberapa penduduk desa mulai berbisik, merasa terprovokasi oleh pernyataannya. Kami tidak ingin kembali ke cara lama di mana keturunan menentukan segalanya. Kami ingin diakui sebagai bagian dari komunitas ini. Kata-katanya mengandung kebenaran yang menyakitkan, dan mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam di antara mereka yang merasa terasing. Suasana di alun-alun kembali memanas, dan air mata mulai mengalir di wajah Rina saat dia menyaksikan ketegangan yang kembali muncul. Semar, yang menyaksikan semuanya dari samping, merasakan kepedihan dan ketegangan yang kembali menyelimuti kerumunan. Ini adalah saat yang paling kritis, pikirnya. Ia tahu bahwa jika mereka tidak bisa mengatasi keraguan ini, semua yang telah dicapai akan hilang dalam sekejap. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Semar melangkah maju, mencoba menenangkan kerumunan yang terpecah. Wahai sahabat-sahabatku, ingatlah bahwa perjuangan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan semua anak-anak kita, katanya, suaranya penuh emosi. Kita tidak bisa membiarkan keturunan atau status menghalangi kita untuk bersatu. Kita harus belajar dari masa lalu dan membangun jembatan, bukan tembok. Kata-kata Semar menggugah kesadaran dalam diri setiap pendengar, tetapi keraguan di hati mereka masih mengendap. Arif, yang merasa terpojok, menatap Semar dengan penuh tantangan. Bagaimana kami bisa percaya bahwa semua ini tidak akan menjadi kebohongan belaka? Kami sudah terlalu sering dikhianati, ujarnya, nada suaranya mencerminkan kekecewaan yang mendalam. Suasana kembali mencekam, dan Rina merasa hatinya bergetar. Dalam kepanikan, ia berusaha berpikir, bagaimana caranya mereka bisa kembali ke arah yang benar. Kita harus mencari jalan keluar dari sini, pikirnya, merasakan betapa pentingnya momen ini untuk menentukan arah masa depan mereka. Dalam momen yang penuh ketegangan dan keraguan, Semar berdiri tegar, merasakan beban harapan dan ketakutan yang menyelimuti semua yang hadir. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia mengingatkan mereka akan kekuatan cinta dan persatuan yang telah menyatukan mereka sebelumnya. Ingatlah, meskipun kita berbeda, kita memiliki tujuan yang sama, membangun desa ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Dengan kata-kata itu, angin sepoi-sepoi seolah membawa pesan harapan ke seluruh penjuru alun-alun, menyentuh hati setiap individu. Semar dapat melihat perubahan kecil dalam tatapan para penduduk, keraguan mulai memudar, dan rasa saling percaya mulai tumbuh. Dalam momen itu, mereka semua menyadari bahwa meskipun perjalanan ke depan tidak akan selalu mudah, bersama-sama, mereka dapat menghadapi segala tantangan. Dengan semangat baru yang menyala di dalam diri mereka, penduduk desa bersatu kembali, berjanji untuk tidak membiarkan perbedaan menghentikan langkah mereka. Semar, dengan hati yang penuh harapan, merasa yakin bahwa cinta dan persatuan akan selalu menjadi cahaya yang membimbing mereka menuju masa depan yang lebih cerah.